Cipta, kembali lagi dengan saya Intan Kristi. Dalam kesempatan podcast kali ini, kita mau membahas tentang beberapa pengalaman dan juga tips and trick dari tim HRD Ciptaland Development. Oleh karena itu, telah bergabung bersama dengan kita, Ibu Dia Astari sebagai Koordinator Human Capital dan Ibu Sakinah Itisyam selaku Staf Rekrutmen di Ciptaland Development. Halo Ibu, apa kabar Ibu Dia? Alhamdulillah baik, Bu Intan. Apa kabar Ibu Sakinah? Alhamdulillah baik. Luar biasa, mungkin boleh disapa dulu penonton di rumah Ibu? Boleh. Halo, Hai. sahabat Cipta. Terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya untuk boleh sharing bersama Sobat Cipta. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama saya ingin bertanya kepada Ibu Tari. Boleh ceritakan sedikit nggak Bu tentang Ciptaland? Oke, baik. Jadi Ciptaland ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti ya, atau real estate yang didirikan oleh Bapak Joni. Nah, didirikan sejak tahun 2010 dan sekarang sudah lebih dari 11 tahun ya sampai saat ini. Dan kita sudah berada di beberapa daerah untuk proyek, salah satunya daerah Johor, kemudian daerah Gatot Subroto. Untuk proyek-proyek kita salah satunya itu adalah The Ritz, Namanggi City, Turi Mansion, Grand Banteng, Cipta Residen, dan lain-lainnya. Nanti boleh cek di website ya. Website maksudnya. Oke, Bu. Lalu ada divisi apa aja sih di Ciptaland itu sendiri? Untuk divisi di Ciptaland mungkin sama pada perusahaan-perusahaan umum lainnya ya. Cuman saya jelaskan sedikit, divisi di kita ini ada divisi sales, ini garda terdepannya perusahaan ya. Kemudian ada divisi marketing, kemudian divisi dari saya sendiri human capital, kemudian ada divisi operasional internal dan eksternal, kemudian ada divisi yang terakhir itu finance, accounting, tax, dan business development. Kemudian berarti ada banyak macam divisi dan tanggung jawab ya Bu? Iya. Boleh ceritakan sedikit nggak Bu bagaimana bekerja di Ciptaland? Kalau untuk bekerja di Ciptaland ya, karena kita tadi sudah saya jelaskan ya, banyak divisi di perusahaan kita. Untuk bekerja di Ciptaland ini kita sama-sama butuh tim yang solid, artinya kerja sama tim yang kuat, karena kita satu perusahaan, satu tujuan, satu visi dan misi gitu. Jadi perusahaan tidak akan bisa grow up ya sampai sekarang kalau kita tidak punya teamwork yang kuat gitu. Jadi untuk saat sekarang kita punya tim yang saling support lah untuk bisa berada di posisi sampai sekarang ini. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Sekarang saya ingin berpindah tanya kepada Ibu Kina. Kemudian untuk proses rekrutmen itu sendiri, ada lowongan apa aja sih Bu yang buka dan tersedia di Ciptaland? Oke, lowongan yang terbuka saat ini itu di Ciptaland Development itu sedang membuka lowongan untuk divisi sales ya, utamanya kita lagi membuka lowongan untuk sales, kemudian juga untuk divisi marketing dan juga divisi lainnya. Mungkin boleh dicek ya di websitenya kita kira-kira lowongan apa nih yang lagi tersedia saat ini. Jadi untuk Sobat Cipta yang mau cari lowongan, mau tahu lowongan, boleh cek websitenya Ciptaland Development. Kemudian saya penasaran nih Bu, saya mau bertanya untuk Ibu Tari. Di saat pandemi ini, banyak perusahaan besar lainnya harus melakukan pengurangan karyawan. Tapi berbeda dengan Ciptaland yang terus merekrut karyawan-karyawan terbaiknya. Kira-kira faktor apa sih yang dapat membuat hal sedemikian rupa boleh terjadi? Oke, faktor yang membuat kita tetap rekrut karyawan saat pandemi ya. Pandemi terjadi saat tahun 2020 akhir ya, ke 2021. Jadi faktor utamanya itu adalah solidaritas dari tim kita sendiri yang peduli untuk pengembangan tim. Karena di saat pandemi inilah kita punya kesempatan untuk membentuk super team agar kita jadi jauh lebih baik lagi gitu. Jadi dengan adanya tim yang solid, tim yang bagus, maka pertumbuhan finansial perusahaan juga akan lebih bagus. Gitu. Ini pertanyaan untuk Ibu Kina. Lalu bagaimana cara melamar di Ciptaland dan apa saja yang menjadi syaratnya? Oke, pertama untuk cara melamar di Ciptaland ya. Untuk cara melamar di Ciptaland, pertama para pelamar atau kandidat itu silakan untuk mengirimkan CV-nya ke email kita ataupun ke kantor kita langsung gitu ya. Kemudian nanti kita akan seleksi berkas terlebih dahulu. Oke, berkas yang perlu dikirimkan itu seperti CV, kemudian berkas yang valid lainnya seperti KTP, KK dan lainnya boleh silakan diantarkan ke kantor ataupun kirimkan ke email. Setelah itu kita akan seleksi dulu berkasnya. Setelah seleksi berkas kita akan
mengundang kandidat untuk hadir ke psikotes. Jadi kita akan undang psikotes terlebih dahulu gitu. Kita akan psikotes kandidat-kandidat kita. Setelah psikotes nanti kita akan review kira-kira lulus nggak nih kandidatnya untuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap interview gitu ya. Kemudian setelah dia lulus di tahap psikotes, dia kan akan interview. Nah, kita akan interview, mungkin nanti ada beberapa tahap interview dengan HRD, kemudian interview dengan user dan juga manajer gitu ya mungkin. Mungkin itu sih untuk prosesnya. Kemudian cara melamar syaratnya. Oke, untuk syaratnya bagi pelamar, kalau saya boleh saran gitu, pelamar itu silahkan untuk melamar di yang sesuai dengan kualifikasi kita gitu. Misalkan kita lagi open recruitment yang butuh kualifikasinya mengerti KPR. Jadi kalau bisa diusahakan pelamarnya itu harus sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan, gitu sih syaratnya. Oke, baik Bu. Kemudian saya ingin bertanya untuk Ibu Tari. Boleh nggak Bu kita tahu kenapa kita harus bergabung dengan Ciptalent? Apakah ada jenjang karir di Ciptalent atau adakah reward buat karyawan terbaik misalnya? Oke, kenapa harus bergabung di Ciptalent ya? Kenapa harus bergabung di Ciptalent? Karena seperti di awal yang sudah saya jelaskan, dia bekerja di sini teamwork, artinya kita nggak bekerja sendirian. Jadi siapapun yang nanti join mungkin akan merasakan kebersamaan tim ya di Ciptalent. Selain itu untuk jenjang karir seperti yang sudah Bu Kina sampaikan tadi, kita ada beberapa posisi atau lowongan, contohnya di sales ya, kita ada jenjang karir itu khusus untuk sales baru masuk, mungkin di sales junior. Kemudian apabila bisa mencapai target dan lainnya, kita akan berikan kesempatan untuk naik jenjang karir menjadi sales middle, begitu seterusnya sampai dengan sales senior, kalau bisa bahkan sampai dengan supervisor dan seterusnya. Luar biasa sekali Bu. Kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaan untuk Ibu berdua. Boleh nggak Bu bagikan beberapa tips bagaimana cara agar bisa diterima di Ciptalent dan kriteria orang seperti apa yang pastinya bisa join di Ciptalent? Mungkin dimulai dari Ibu Tari dulu. Oke. Jadi bagaimana caranya agar bisa diterima bekerja di Ciptalent ya? Iya. Caranya sih yang pasti mengikuti tahap seleksi rekrutmen yang sudah dijelaskan Bu Kina tadi. Ya. Jadi lolos seleksi berkas, kemudian lolos psikotes yang kita punya standar tersendiri ya untuk psikotes ini, kemudian lolos seleksi dari interview, baik dari interview human capital, user, manager, dan lainnya. Kalau sudah lolos di proses rekrutmen, maka akan bisa kita terima ya. Nah, untuk kriteria orang yang kita terima itu setelah lolos dari beberapa sesi rekrutmen, kriteria orang yang kita terima itu salah satunya adalah yang punya mungkin pengalaman yang sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan. Jadi itu yang pertama, punya pengalaman yang sesuai. Bukan berarti fresh graduate tidak bisa. Kita juga tetap open ya untuk fresh graduate, karena kita juga sebenarnya ada program magang untuk di Ciptalent gitu. Jadi selain harus punya pengalaman, punya persyaratan atau kualifikasi sesuai dengan yang kita butuhkan, kemudian harus punya skill ya, dan yang paling penting itu adalah attitude gitu. Jadi walaupun ternyata si calon kandidat ini skillnya oke nih, tapi attitude-nya kurang gitu, kan itu akan berdampak juga ke perusahaan gitu. Jadi yang paling penting itu adalah attitude gitu. Kalau bisa sih harus ada skill, harus ada attitude gitu. Berbarengan ya Bu? Iya, berbarengan. Oke, mungkin ada tambahan dari Ibu Sakina? Kalau dari saya tadi yang dibilang oleh Bu Tari udah lengkap ya. Kalau dari saya nih tipsnya lebih ke tips CV berkas gitu ya. Kalau CV untuk pelamar mungkin wajib banget untuk mencantumkan pengalaman yang sesuai dengan kualifikasinya perusahaan. Misalnya perusahaan menawarkan lowongan kerja ini, membutuhkan kualifikasi ini. Kalau bisa pengalamannya itu harus sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan gitu. Kemudian pengalamannya ini tidak harus pengalaman kerja gitu ya. Kalau misalnya ada fresh graduate yang melamar, boleh juga memasukkan pengalaman apa nih kira-kira yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan gitu. Kalau untuk CV yang paling penting sih ada data diri, kemudian juga ada pengalaman, pendidikan, dan skill yang dia punya gitu ya, agar kita bisa mempertimbangkan kira-kira dia lolos ke tahap selanjutnya atau tidak. Mungkin itu saja sih dari saya. Mungkin ada tambahan dari saya sedikit, boleh Ibu
mungkin ini terlihat sepele tapi penting. Jadi selain CV tadi pastikan calon kandidat itu memasukkan data-data pribadi seperti nomor HP itu yang aktif. Jadi kita dari tim HC bisa aktif ya menghubungi, siapa tahu kan lolos seleksi berkas kita bisa calling. Oke, terima kasih untuk beberapa tipsnya ya Bu. Dan dari keseluruhan podcast ini, saya merasa lingkungan kerja yang diciptakan oleh Ciptalent benar-benar sangat fun dan membangun karyawan ya Bu. Oke Ibu, terima kasih untuk waktunya sudah mau sharing bersama saya dan penonton di rumah. Sekian podcast kita hari ini, nantikan podcast dari Ciptalent Development selanjutnya. See you!